Untuk di tempat saya ini ukuran akuarium yang paling diminati itu ukuran yang kecil, dari ukuran 12, 15 sampai 60, 30. Untuk satu hari saya bisa bikin akuarium itu 30 sampai 40, itu tergantung ukuran. Kalau yang kecil mungkin bisa, kalau yang untuk ukuran yang besar kayak 1 meter kayak gitu mungkin bisa bikin 2 atau 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awim Susanto. Saya tinggal di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Untuk usaha yang saya tekuni kali ini di bidang pembuatan akuarium. Awal mula saya tertarik bikin akuarium itu tahun 2017. Itu berawal dari iseng, dari saya bikin buat sendiri sambil saya jual ikan waktu itu ya. Dari situ ada yang lihat saya bikin akuarium, orang beli ikan, bikin akuarium, jadi tertarik ke akuarium saya. Dari situlah mulai saya kembangkan usaha ini. Untuk alat pembuatan akuarium itu kita pakai ini, alat pemotong kaca. Ini kalau beli di toko bangunan banyak. Ini fungsinya buat motong kaca sesuai ukuran. Jangan lupa pakai ini meteran ya, meteran di toko banyak. Kita pakai spidol buat menandai, menggaris pola, kayak bikin pola gitu, kita pakai ini. Terus jangan lupa ini alat utama, ini nggak sampai ketinggalan. Ini pakai lem silen kaca di toko bangunan banyak. Sama ini alat tambahan, ini buat bikin itu kita pakai solasi. Nah kayak gitulah. Selain itu kita pakai amplas ini buat menghalus kaca. Dari samping ini kalau habis dipotong kan ini masih tajam, ini kita pakai amplas. Tahapan awal kita bikin akuarium, kita tentukan dulu dari ukuran. Dari toko kita bisa pesen ukuran berapa kayak gitu. Setelah sampai kita jangan lupa ini kan pasti tajam. Nah kita pakai amplas ini buat penghalus yang tajam. Setelah itu kita bisa lakukan pengeliman. Kita bisa pakai ini, pakai silen, itu pakai merek apa aja bisa. Untuk tahapan bikin akuarium, saya dari customer itu saya tampung dulu masalah ukuran, saya tampung, baru itu saya pesan dari toko itu sudah sesuai ukuran, sekalian dipotong dari sana. Setelah sampai dari toko ya, saya pastikan ini kan masih tajam, dari samping ini tajam. Nah saya pakai ini saya buat gosok yang tajam. Setelah itu saya rekatkan pakai lem. Setelah itu paling nunggu 1-2 jam itu sudah kering, sudah bisa diambil. Nah untuk bikin akuarium yang bagus itu kita yang paling utama itu dari
samping dari ininya. Ini dari ininya kita bisa lakukan gosok halus atau pakai gerinda bisa. Nah dari situ, dan sama ketika waktu mengelem kaca, nah, kita pastikan untuk presisi kayak gini. Mungkin kalau ada yang kurang presisi, kita bisa lakukan penggosokan ulang. Nah dari sini kita bisa bikin akuarium yang rapi. Untuk di tempat saya ini, ukuran akuarium yang paling diminati itu ukuran yang kecil, dari ukuran 12, 12, 15 sampai 60, 30. Biasanya orang ambil di sini itu buat dijual lagi. Itu dari toko-toko kayak gitu. Biasanya ambilnya dari saya. Untuk satu hari saya bisa bikin akuarium itu 30 sampai 40, itu tergantung ukuran. Kalau yang kecil mungkin bisa, kalau yang untuk ukuran yang besar kayak 1 meter kayak gitu mungkin bisa bikin 2 atau 3 kayak gitu. Untuk harganya yang kecil itu 15, untuk ukuran 12, 12, 15 itu untuk harganya 15. Kalau yang untuk ukuran 20, 20 itu 30.000. Nah untuk yang 1 meter itu harganya itu 300. Untuk harga itu tergantung ukuran. Makin besar ukuran itu pastinya makin mahal, dan makin tebal kaca itu juga makin mahal. Saya biasa pakai kaca itu yang jenis Asahi, merek Asahi. Untuk masalah ketebalan kita tergantung ukuran, biasanya 3 mili sampai 12 mili. Untuk yang 3 mili kita bisa bikin yang kecil buat bikin akuarium cupang kayak gitu, yang ukuran 12, 12, 15. Untuk yang ukuran 1 meter disarankan untuk pakai ketebalan 8 mili. Untuk selama saya bikin, masalah komplain mungkin alhamdulillah ini belum pernah. Ya mungkin masalah kalau garansi saya pakai, saya kasih garansi. Kalau misal ada yang bocor atau ngembes kayak gitu, saya akan lem ulang. Tip untuk memilih akuarium yang bagus, kita harus perhatikan dari lemnya. Apakah lemnya itu ada lubang, ada angin-angin atau enggak. Nah dari situ kita bisa perhatikan. Kalau lemnya full, nah insya Allah aman. Untuk kendala sendiri biasanya itu keterlambatan dari bahan, dari toko itu kayak gitu. Untuk pengalaman saya yang sulit bagi saya itu yang banyak lubangnya ya. Yang kayak filter bawah, terus model-model yang belum pernah saya bikin, nah mungkin kayak gitu, mungkin jadi kendala. Untuk harapan saya ke depan mungkin bisa lebih maju, lebih luas pemasarannya, nah kayak gitulah. Untuk motivasi ke depan buat para pengusaha akuarium terutama ya kita jangan menyerah untuk berinovasi, untuk berkreasi, untuk kedepannya kita bisa lebih maju. Saya Awim Susanto, terima kasih sudah menonton channel Bicara Ikan. Inilah inspirasi usaha perikanan versi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.